Negeri Serumpun Sebalai merupakan sebuah pulau yang menghasilkan timah terbesar di negara Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang memiliki kolong terbanyak akibat dampak dari aktivitas penambangan tersebut. Regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan lahan bekas tambang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pemanfaatan lahan bekas tambang, yaitu kolong. Lantas mampukah kolong yang ada saat ini dijadikan atau dimaksimalkan sebagai aset dalam pertumbuhan ekonomi lokal? Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah penghasil timah terbesar di dunia saat ini. Sudah sejak berabad-abad lalu, sektor komoditas tambang ini memberikan pemasukan ke negara dan daerah. Timah sangat berperan dalam penerimaan negara bukan pajak. Iuran produksi selama tahun anggaran 2017 mencapai 635,8 miliar lebih dari aktivitas pertambangan legal. Kontribusi tambang timah pada PAD Bangka Belitung saat ini cukup tinggi, yakni 20% dari 2,9 triliun rupiah. Struktur ekonomi Provinsi Bangka Belitung masih didominasi 4 sektor utama, dengan kontribusi terbesar yaitu sektor pertambangan dan penggalian, diikuti sektor industri pengolahan, sektor pertanian, serta sektor perdagangan hotel dan restoran. Peranan sektor tersebut secara total melebihi 75% dari PDRB yang terbentuk. Namun, Bangka Belitung bagai menerima buah si malakama. Sejak lama, kepulauan ini menjadi penghasil timah terbaik di dunia. 10 negara yaitu Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Cina, Thailand, Jepang dan Singapura menggantungkan pasokan timah dari negeri Serumpun Sebalai. Buah manis itu bertahun-tahun dinikmati dan membawa nama Bangka Belitung di peta dunia. Dampak buruknya kini terasa, lingkungan rusak tak terkendali, baik oleh tambang resmi maupun ilegal. Sebanyak 3/4 dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung, seluas 1,6 juta hektar, masuk dalam izin usaha pertambangan skala besar dan inkonvensional. Sisanya direbut oleh industri kehutanan dan baru sebagian kecil untuk ruang hidup warganya. Tambang di darat menghancurkan hutan. Sementara tambang di laut merusak ekosistem pesisir dan melenyapkan ikan. Dampaknya dirasakan oleh 45.000 nelayan tradisional yang mengandalkan hidup dari pesisir dan laut. Provinsi Bangka Belitung berada di posisi tertinggi dalam soal kerusakan lahan yang mencapai 1,53 juta hektar atau 62% dari luas daratannya. Aktivitas tambang sejak masa kolonial hingga sekarang menyisakan kerusakan ekologi yang tersebar di Kepulauan Bangka dan Belitung. Sebagai wilayah kepulauan Provinsi Bangka Belitung dihadapkan pada situasi krisis yang sulit dipulihkan. Akibat dalam kurun waktu yang sangat panjang, sumber daya alamnya, salah satunya timah, dikeruk untuk memenuhi pasokan timah global ke 10 negara, antara lain Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan,
Korea Selatan, Malaysia, Cina, Thailand, Jepang, dan Singapura. Pengerukan hasil tambang itu tanpa pernah menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bahwa Bangka Belitung itu diambang bencana ekologi. Kenapa kami berbicara seperti itu? Bahwa di Bangka Belitung itu luasannya 1,6 juta hektar. Dan lebih dari 70%, 80%-nya itu adalah lahan kritis. Yang mana data kami adalah 800.000 kawasan lahan di Bangka Belitung itu dalam kondisi kritis. Nah, ini kenapa lahan kondisi kritis itu juga disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Bangka Belitung. Yang kita tahu adalah per September 2017 itu ada 1.300-an izin usaha pertambangan di Bangka Belitung. Yang mana 1.300 izin usaha pertambangan itu, dan update terakhir itu di beberapa bulan kemarin itu tersisa 844 izin usaha pertambangan. Nah, menurut kami dengan banyaknya izin usaha pertambangan di Babel dan juga daya dukung dan daya tampung lingkungan di Babel ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk aktivitas pertambangan ini. Sebelum pemerintah daerah, pemerintah ataupun gubernur mencanangkan untuk pemanfaatan lubang-lubang bekas tambang, perlu diinventaris dulu, perlu dinilai dulu, perlu diteliti dulu. Bahwa menurut kami sebelum dimanfaatkan harus perusahaan-perusahaan yang ada izin usaha pertambangannya itu harus menurut kami di tracking dulu apakah kewajibannya tentang kewajiban perusahaan di reklamasi pasca tambangnya sudah terpenuhi atau belum. Nah, menurut kami dari 1.300 ke 800 izin usaha pertambangan di Babel ini ada 500 yang izinnya itu dicabut ataupun dicutkan. Nah, yang 500 izin usaha pertambangan ini harus di tracking dulu nih oleh pemerintah provinsi. Kalau belum melakukan upaya reklamasi pasca tambang, ini perlu diusut. Kemanakah dana reklamasi pasca tambangnya? Nah, data dari penilaian kami bahwa banyaknya bekas lubang kolong-kolong di Bangka Belitung ini dan juga pemanfaatannya juga menurut kami harus diperhatikan juga. Karena di beberapa lubang tambang itu tingkat radiasi radioaktifnya itu sangat tinggi. Yang mana itu di atas dari rata-rata normalnya. Yang mana apabila dibiarkan ini menimbulkan penyakit di masyarakat, baik masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tambang maupun masyarakat yang mengakses itu lubang tambang. Ya, tentunya dalam kita mengatasi kerusakan lingkungan yang memang udah kita lihat, nah ini kita mau tidak mau kita harus bekerja sama, terutama dari baik kita dari sisi kesehatan lingkungan, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri juga harus bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam ini adalah pemilik perusahaan yang memang memanfaatkan lingkungan yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Jadi baik itu melalui program CSR-nya, bagaimana perusahaan itu mengeluarkan CSR-nya, nah ini yang harus kita kelola dengan baik. Jadi kita tetap dalam pengelolaan lingkungan hidup ini, kita membuka kegiatan yaitu program proper, ini pengawasan untuk lingkungan hidup. Nah ini dilakukan, ini semester pertama ini kita beri amplop atau rapot, ini sampai Juli, kita tunggu sampai Juli. Nanti kita kasih rapot hasil penilaian kita. Jadi hasil penilaian kita yang kemarin mungkin teman-teman staf yang ada di kita semua melakukan pengawasan itu. Sehingga ini mana yang harus masuk kriteria merah, kriteria biru, kriteria hijau. Nah itu yang kita utamakan, memang rata-rata di kita masih pada biru memang. Kalau hijau kita ada beberapa perusahaan yang pengelolaan lingkungannya cukup bagus, cuman memang tidak begitu banyak.
kegiatan. Pemerintah provinsi memiliki rencana untuk menggalakkan pemanfaatan kolong-kolong bekas tambang timah tersebut dapat dijadikan sebagai suatu sumber mata pencaharian bagi masyarakat pasca timah. Sebagai contoh, pemanfaatan kolong bekas tambang antara lain adalah dijadikan sebagai tempat wisata, tempat budidaya ikan tawar, dan sumber cadangan air baku. Kolong dapat dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan wisata air, bisa dimanfaatkan sebagai waterboom dan objek wisata terpadu lainnya. Bekas-bekas tambang yang tersebar ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikelola ataupun dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berusaha untuk mulai mengembangkan kawasan bekas pertambangan timah menjadi objek wisata ataupun kawasan alam maupun budaya dengan tujuan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai ekonomis kawasan bekas pertambangan timah yang ada. Jadi selama ini memang kolong itu masih dimanfaatkan untuk penyediaan air ya, terutama saat musim kemarau. Tetapi terakhir ini memang kolong-kolong yang ada di Bangka Belitung itu ternyata menjadi daya tarik wisata. Dan selama ini mungkin masih pada tahap untuk rekreasi biasa saja ya, untuk pemandangan saja. Tetapi ada beberapa lokasi kolong yang memang sudah dimanfaatkan untuk wisata tirta dan juga menjadi bagian dari desa wisata. Misalnya yang ada di Belitung, itu kita punya desa wisata Terong yang memanfaatkan bekas kolong sebagai daya tarik wisatanya. Kolong bekas penambangan timah yang ada di Bangka Belitung itu selain karena view-nya yang luar biasa, juga dia itu memberikan edukasi sebetulnya kepada masyarakat kita tentang penambangan, juga tentang lingkungan, dan juga ternyata dia juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi di kawasan tersebut. Kalau data yang sampai saat ini kami terima bahwa ada sekitar 2.500 hektar kawasan yang siap untuk direklamasi. Jadi mungkin itu sebetulnya sangat potensial ya untuk dikembangkan sebagai kawasan, baik itu kawasan yang sebetulnya untuk agrikultur mungkin ya, atau untuk reklamasi, tetapi sebetulnya dia punya potensi. Kenapa? Karena kegiatan mereklamasi itu sebetulnya menarik. Jadi dan apa yang bisa dilakukan di sana juga sangat-sangat menarik. Ada beberapa contoh, misalnya ternyata di bekas lahan tambang itu cabai bisa tumbuh, tanaman sayur bisa tumbuh. Jadi beberapa pilot itu menunjukkan bahwa lahan bekas tambang itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan agrikultur. Nah, kegiatan-kegiatan agrikultur itu sebetulnya bisa dimanfaatkan juga sebagai daya tarik wisata. Wisata ramah lingkungan yang diwujudkan dengan mengalihfungsikan kolong bekas tambang timah menjadi ruang terbuka hijau yang tentunya memberi manfaat yang luas bagi masyarakat dan sebagai penunjang pariwisata. Langkah percepatan haruslah dilakukan semua pihak guna meningkatkan pemanfaatan kolong bekas tambang di negeri serumpun Sebala. Dari beberapa alternatif pengembangan kawasan, maka pengembangan pariwisata menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan di kawasan bekas pertambangan timah tersebut. Selain perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan,
Untuk itu, diperlukan perencanaan serta kajian yang matang terhadap pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan bekas penambangan timah. Kendala itu memang yang pertama tentu saja ada regulasi ya. Untuk pemanfaatan kolong itu kebanyakan kolong-kolong itu masih berada di kawasan IUP ya. Jadi ada izin usaha pertambangan di situ yang dimiliki oleh swasta. Jadi ketika kolong-kolong itu mau dimanfaatkan, tentu saja kita harus melihat dulu siapa yang punya IUP di situ. Apakah ada yang harus direklamasi, apa yang harus diintervensi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua tentu saja kendalanya adalah bahwa untuk mengembangkan itu tentu saja perlu modal ya, perlu usaha lebih lah ya, karena kawasan bekas penambangan itu juga bukan kawasan yang 100% aman, jadi itu yang harus diamankan. Kemudian juga itu terkait dengan pembiayaan. Nah, selain itu juga pemberdayaan masyarakatnya itu sebetulnya tantangan yang terbesar. Bagaimana agar masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan bekas-bekas kolong itu sebagai tidak hanya sebagai untuk backup air selama musim kemarau, tetapi juga sebagai daya tarik wisata. Danau Kaulin merupakan salah satu bukti jika kolong bekas tambang bisa dimanfaatkan menjadi objek wisata yang menarik. Kolong biru ini memiliki keindahan yang terletak dari warna airnya yang berwarna biru dan ditambah pasir putih bersih di pinggiran airnya, seperti tumpukan salju di negara Eropa. Kolong biru diharapkan mampu menjadi pilot proyek pemanfaatan wisata bekas tambang. Contoh lainnya, pemanfaatan kolong bekas tambang adalah open pit. Open pit ini adalah nama sebuah wilayah yang dulunya digunakan oleh perusahaan tambang asal Australia dan kemudian dialihkan ke perusahaan Jerman bernama Presec GmbH of Hannover. Tempat ini oleh mereka digunakan sebagai pusat operasi penambangan timah sampai akhir tahun 1989. Open pit menjadi unik karena sesungguhnya merupakan sebuah bukit dengan nama Gunung Ki Karak. Karena bukit ini memiliki potensi cadangan timah yang besar di dalamnya, maka perusahaan pertambangan tersebut membuat sebuah galian raksasa membentuk kawah tepat di puncak Gunung Ki Karak. Besarnya kawah tersebut sama dengan kawah gunung berapi sesungguhnya. Gunung Ki Karak terletak di kota Kecamatan Kelapa Kampit di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Tidak ada lagi namanya kesibukan aktivitas pertambangan di tempat ini. Kedua perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi di Belitung. Jadi untuk bekas kolong itu mungkin yang paling cocok itu adalah wisata tirta ya, karena dia kan kolong itu sebetulnya adalah kolam ya. Jadi wisata tirta, kemudian juga wisata seperti yang saya sebutkan untuk wisata edukasi, kemudian pemancingan juga jika memang airnya sudah bisa untuk beternak ikan juga bisa. Kemudian juga untuk wisata buatan yang lainnya. Dan dia juga memberikan trigger untuk daya tarik wisata lain yang ada di kawasan itu untuk berkembang. Misalnya mungkin orang kalau datang ke situ hanya untuk melihat kolong saja, mungkin tidak terlalu ini ya, hanya satu kegiatan hanya berfoto-foto saja, tetapi jika masyarakatnya bisa memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya, itu malah akan menjadi daya tarik wisata yang lebih baik lagi dan lebih banyak peminatnya. Jadi menurut saya kalau pemanfaatan kolong bekas tambang, kalau untuk lahan pertanian, untuk perikanan, itu butuh waktu yang sangat lama untuk
netralisasi airnya itu. Jadi menurut saya kalau misalkan kolong itu bagusnya tuh dibikin pariwisata. Karena tadi itu kan kita tahu mining ada dua, mining is blessing, mining is curse, kutukan sama anugerah. Kalau kutukan mungkin kita semua udah tahu kan dampak dari pertambangan itu gimana. Kalau blessing, dampak positifnya kita bisa tahu kan banyak sekali bekas tambang-tambang timah di sini yang cantik-cantik warnanya, kan nggak ada di sana. Kayak kita bisa lihat perbandingan kalau di Cina kan jarang tuh ada yang kayak warna biru. Cina juga kan ada timahnya. Jadi ya mungkin bisa dijadiin pariwisata terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai pariwisata. Kita memandangnya juga udah bagus gitu kan dari situ. Kalau misalkan ditutup, itu kan nggak mungkin karena kolong itu kan nggak kedalaman cuma 5 meter, tapi kan pasti di bawah 10 meter kalau yang timah. Kecuali kalau misalkan kayak TI biasa itu kan, itu juga udah 10 meter ya Pak ya dalamnya. Antara tambang pariwisata itu bisa balance, bisa saling melengkapi dan saling membutuhkan. Kalau misalkan di Bangka, oke, pantai itu kan banyak di mana-mana, ada di Bali, di Lombok. Itu kan Lombok kan nggak kalah bagus kan sama seperti Bangka. Mungkin ada salah satunya timah juga. Timah itu kan merupakan salah satu komoditi terbesar dunia ekspor dari Indonesia dan itu salah satunya cuman di Bangka Belitung. Nah, apa salahnya kalau misalkan pemanfaatan lahan pasca tambangnya itu, kolongnya itu dijadiin tempat pariwisata gitu kan. Kan nggak ada tuh di mana-mana. Kayak seperti orang bilang, oh itu biru di mana, kok airnya bisa biru sama hijau, itu kan udah bagus. Kita memandang juga udah bagus, apalagi kita bisa bikin apa gitu di situ. Kalau tahapannya mungkin bisa dengan treatment ya Pak, tapi treatmentnya nggak semudah itu. Kalau misalkan di batu bara, mudah air bekas tambang ya sudah, mereka cuma bisa netralisasi dengan batu kapur. Kalau di sini kan enggak hanya asam, tapi juga banyak logam berat. Logam berat itu butuh treatment yang secara pasif. Pasif itu kayak udah ditanemin tanaman apa di situ, baru kita bisa netralisasi air kolongnya gitu. Selain wisata, pemanfaatan bekas tambang juga mampu diarahkan ke sektor perikanan. Namun, tentunya dengan mengkaji lokasi dan kontur tanah di dalamnya. Untuk dialihkan ke bidang perikanan, pemanfaatan kolong bekas tambang nampaknya sedikit lebih tidak diunggulkan jika dibandingkan dengan sektor pariwisata. Dengan berbagai kendala dan konflik yang berada di dalamnya, pemanfaatan kolong bekas tambang menjadi wisata merupakan langkah yang cukup tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat efek buruk yang disebabkan pertambangan. Sejauh mana pemerintah memaksimalkan potensi bekas tambang ini sehingga kerusakan yang disebabkan pertambangan mampu menjadi bonus keindahan wisata yang dapat dikelola dengan maksimal. Semoga program baik ini akan terus digalakkan lewat sinergitas lintas sektoral, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, mempercepat penyelesaian lahan reklamasi, dan juga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat melalui sektor pariwisata.